Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 Rumpun Bahasa akan mempresentasikan hasil pameran perayaan akhir perkuliahan di mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 3, yaitu saya, Faradina, Endang Mulyanti Pratiwi, Ami Hairita Ramlis, Muhammad Febriadi, serta Mutmainah. Baiklah, di pagi hari ini kami akan mempresentasikan materi yang telah kami laksanakan di SMA Negeri 8 Pekanbaru, terkhususnya di kelas 10-4. Materi yang akan kami presentasikan adalah materi tentang teks negosiasi. Bagaimana seseorang bisa menjadi seorang negosiator yang ulung. Pada materi ini, diharapkan peserta didik dapat menjadi seorang negosiator yang ulung yang dapat diaplikasikan dalam lingkungan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama adalah mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, atau pesan dalam teks negosiasi berbentuk dialog secara akurat, kritis, dan reflektif. 2. Menilai akurasi dan kualitas data dalam teks negosiasi dengan menggunakan informasi pada teks deskripsi sebagai pembandingan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Endang Mulyanti Pratiwi. Sebagai seorang guru, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita harus memahami karakteristik peserta didik yang akan kita ajarkan. Ini berguna agar kegiatan pembelajaran diferensiasi bisa berjalan dengan baik dan tepat guna. Di sini, kelompok kami akan membagi atau memetakan karakteristik peserta didik dalam 3 bagian. Yang pertama adalah motivasi belajar. Pemetaan motivasi belajar kami lakukan dengan cara memberikan angket atau kuesioner kepada peserta didik dan mereka mengisinya. Dari kelas 10-4 yang terdiri dari 36 peserta didik, ditemukan bahwa motivasi sangat rendah dan rendah tidak ditemukan dalam kelas ini. Sedangkan motivasi sedang yaitu 14 orang peserta didik dan motivasi tinggi berjumlah 21 peserta didik. Dan motivasi sangat tinggi hanya ada 1 orang peserta didik di kelas 10-4 tersebut. Dan pemetaan peserta didik yang kedua adalah gaya belajar. Di sini kami melakukan pemetaan gaya belajar dengan cara mengisi kuesioner dari website akupinter.id dan diisi oleh peserta didik. Peserta didik kelas 10-4 memiliki gaya belajar yang bervariasi dan ditemukan yaitu yang pertama adalah audio sebanyak 1 orang, visual sebanyak 4 orang, kinestetik sebanyak 4 orang, audio kinestetik sebanyak 11 orang, visual kinestetik sebanyak 11 orang, dan audio visual sebanyak 4 orang. Pemetaan yang ketiga adalah diagnostik kognitif. Ini kami lakukan dengan cara memberikan tes diagnostik awal kognitif yaitu kepada kelas 10-4 dan ditemukan bahwa peserta didik kelas 10-4 masih memiliki kemampuan awal yang kurang. Ini bisa terlihat dari hasil tes yang masih dominan di angka dinilai 50 dan 60 yaitu sebanyak 21 orang peserta didik. Dan peserta didik yang mendapatkan nilai 80 yaitu sebanyak 6 orang saja dari total 36 peserta didik kelas 10-4. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model dan pendekatan. Nah, di sini model pembelajaran itu tidak hanya satu yang kami terapkan pada kelas 10-4 ini, tetapi ada 2 model pembelajaran dikarenakan pada topik ini ada beberapa pertemuan yaitu 6 pertemuan. Nah, yang pertama itu model pembelajaran yaitu cooperative learning. Di sini kami menggunakan tipe STAD yaitu Student Team Achievement Division, di mana pengharapan kami atas mode pembelajaran ini sebagai pembelajaran yang bisa mengorganisir dengan menggunakan kelompok belajar kecil sehingga peserta didik bisa bekerja sama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan yaitu yang pertama yaitu menyampaikan tujuan serta memotivasi siswa. Yang kedua, menyajikan informasi terkait materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar yang nantinya akan bekerja sama dan berdiskusi. Selanjutnya, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Yang kelima, yaitu mengevaluasi. Dan yang terakhir adalah memberikan penghargaan. Dan untuk mode pembelajaran yang kedua yaitu kami menggunakan project based learning atau PJBL. Nah, di sini yang kami harapkan dari model pembelajaran ini yaitu bagaimana kami nantinya bisa menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran yaitu student center dan juga menitik beratkan proses pembelajaran ini yang akan menghasilkan sebuah produk pada akhirnya.
Dan di sini produk yang kami harapkan dari peserta didik itu yaitu berupa video yang nanti akan dipamerkan atau ditampilkan sehingga peserta didik bisa menampilkan karya-karya yang telah mereka buat. Dan juga untuk langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama yaitu menentukan pertanyaan mendasar, yang kedua menyusun desain perencanaan proyek, yang ketiga membuat jadwal aktivitas, yang keempat melakukan monitor pada perkembangan kinerja peserta didik, yang kelima menguji hasil kinerja peserta didik, yang keenam mengevaluasi pengalaman. Nah, untuk pendekatan pembelajarannya sendiri kami menggunakan pendekatan scientific atau scientific approach. Nah, di sini model pembelajaran yang kami gunakan yaitu mengenai kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, bertanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, dan kemudian mengkomunikasikan. Baik, untuk kegiatan pembelajaran teks negosiasi ini akan dibagi beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah kegiatan pendahuluan. Nah, pada saat kegiatan pendahuluan ini dilakukan, ada beberapa hal yang dilakukan oleh guru. Yang pertama, guru meminta kepada seluruh siswa untuk berdoa, kemudian mengucapkan salam, kemudian guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan pada hari itu. Nah, setelah guru menyampaikan tujuan pembelajaran, maka dia akan menyampaikan juga hasil pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran teks negosiasi ini. Nah, kemudian untuk memantik siswa supaya motivasi belajarnya lebih meningkat di hari itu, guru juga melakukan pembicaraan secara personal kepada para siswa seraya sambil memotivasi pembelajaran hari itu agar berjalan dengan baik. Kemudian guru melakukan apersepsi. Apersepsi ini guru lakukan adalah untuk menguji sebatas mana peserta didik mampu memahami pelajaran sebelumnya. Nah, setelah guru mampu mengkonfirmasi pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa, maka guru baru masuk kepada pembelajaran hari itu yang akan berlangsung. Dalam hal ini adalah pembelajaran tentang belajar menjadi negosiator ulung. Nah, pada saat kegiatan inti, ini siswa akan diberikan beragam teks setelah guru tadi melakukan kegiatan orientasi terhadap teks negosiasi. Guru juga akan memberikan teks yang berbeda sebagai wujud bentuk pembelajaran berdiferensiasi dari aspek konten. Jadi siswa akan diberikan 6 teks yang berbeda, ada yang berbentuk dialog, kemudian berbentuk naratif, dan berbentuk surat. Kemudian guru akan memberikan pengarahan terkait dengan rencana pembelajaran dan langkah-langkah yang akan dilakukan selama pembelajaran teks negosiasi ini berlangsung. Kemudian yang ketiga, guru akan membentuk kelompok yang berdasarkan dari hasil tes motivasi belajar. Ini adalah bentuk pembelajaran berdiferensiasi selanjutnya yang diterapkan di kelas, sehingga pembelajaran di dalam kelas itu akan dibuatkan kelompok berdasarkan tingkat motivasi belajar siswa. Nah, kemudian setelah setiap kelompok mendapatkan teks tadi yang berbeda, kelompok akan melakukan pekerjaannya. Pertama, mereka akan menganalisis, kemudian mereka akan berembuk siapa yang akan menjadi pembicara, siapa yang akan menjadi penyimak, dan siapa yang akan mencatat informasi-informasi yang berkaitan dengan teks yang telah disimak. Nah, pada poin kelima, pada saat siswa menyimak pembacaan teks negosiasi, proses menyimak ini akan melibatkan kelompok secara head to head. Artinya di sini guru akan membagi kelompok itu saling berhadapan. Kelompok 1 akan berhadapan dengan kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 4, dan kelompok 5 dengan kelompok 6. Mereka akan berhadapan, satu yang akan menjadi pembicara dan yang kelompok lainnya akan menjadi penyimak. Dan LKPD yang disiapkan guru juga terdiri dari 2, satu bentuknya kelompok dan satu lagi untuk kebutuhan individu peserta didik yang ada di dalam kelas. Nah, untuk poin selanjutnya, setelah kelompok tadi melakukan proses kegiatan berbicara dan menyimak serta mencatat informasi yang telah disimak, maka mereka akan mempresentasikan informasi-informasi yang telah mereka dapatkan melalui kegiatan tersebut. Nah, kemudian yang kedelapan, guru di sini sebagai fasilitator akan membimbing jalannya diskusi supaya tepat sasaran. Kemudian juga ketika ada hal-hal yang akan
Ketika ada hal-hal yang akan diperbaiki dalam proses pembelajaran, guru akan langsung melakukan evaluasi menyeluruh supaya kegiatan diskusi kelompok itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, untuk pemilihan kelompok yang tampil duluan, guru akan menggunakan media lempar bola. Dalam hal ini siapa yang akan, bola mana yang akan berhenti, Nah, untuk menentukan kelompok mana yang dulu yang akan tampil, guru akan membuat model lempar bola. Jadi lempar bola ini guru akan memberikan kepada kelompok A, kemudian kelompok A akan melempar bola ke kelompok berikutnya, dan di mana bola itu berhenti dan guru mengatakan kata berhenti, maka kelompok itu yang akan tampil duluan sebagai pembicara. Nah, kemudian untuk presentasinya secara bergantian, kemudian juga antar kelompok saling memberikan kritik dan saran, dan guru di akhir pembelajaran, di akhir ke presentasi wajib memberikan apresiasi kepada seluruh kelompok yang tampil. Baik, di sini saya akan menyampaikan refleksi mengenai perancangan pembelajaran di kelas 10.4. Guru melakukan refleksi bersama siswa dengan mengulas kembali materi yang telah dipelajari pada hari tersebut. Yang kedua, guru memberikan beberapa pertanyaan sebagai bahan refleksi terkait dengan pemahaman individu itu sendiri. Dan yang ketiga, guru mengevaluasi hasil pembelajaran yang telah dilakukan, khususnya bagi peserta didik yang belum mampu mencapai pemahaman yang diinginkan dengan remedial atau penambahan tugas tambahan dan sebagainya. Mengenai evaluasi dan kesimpulan dari hasil rancangan pembelajaran yang telah dilakukan guru di kelas 10.4 sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil yang diperoleh mengenai perkembangan kognitif peserta didik di kelas 10.4 memiliki hasil yang bagus. Sementara untuk motivasi peserta didik memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar, serta gaya belajar di kelas 10.4 tersebut sangat bervariasi. Dan yang paling dominan gaya belajarnya yaitu visual kinestetik. Gaya belajar merupakan sebuah cara di mana gaya belajar merupakan sebuah cara yang menjelaskan mengenai bagaimana individu belajar atau cara yang ditempuh oleh masing-masing siswa untuk membantu siswa dalam menerima informasi dalam proses pembelajaran. Terkait saran dan rencana tindak lanjut dalam proses pembelajaran di kelas, hendaknya guru dapat memberikan ruang kepada siswa untuk menghasilkan suatu produk dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Rencana tindak lanjut terkait perancangan pembelajaran di kelas adalah menghasilkan produk sesuai dengan gaya belajar siswa tersebut. Baiklah, output yang terjadi di lapangan, peserta didik mampu memahami informasi yang disampaikan oleh guru dengan dibuktikan hasil tes summatif awal yang diberikan guru melalui Google Formulir. Yang kedua, melalui kegiatan membaca teks negosiasi, peserta didik mampu menyampaikan informasi secara jelas dan dapat diterima dengan baik oleh peserta didik yang lain. Yang ketiga, melalui kegiatan menyimak, peserta didik dapat mendengar, memahami dan menghayati teks dan konteks dari teks negosiasi yang dibacakan. Dan yang keempat, peserta didik mampu menyelesaikan LKPD atau lembar kerja peserta didik sesuai dengan pemahaman yang dimiliki melalui kegiatan diskusi antar kelompok. Dan yang kelima, siswa mampu melakukan kegiatan negosiasi sesuai dengan kaedah yang berlaku. Selanjutnya, hal yang dipelajari dari rangkaian proses ini, guru lebih mengenal karakteristik setiap peserta didik. Yang kedua, guru mampu merancang pembelajaran dan asesmen yang efektif. Yang ketiga, melalui model cooperative learning, peserta didik mampu mengkonstruksi pengetahuan melalui interaksi antar teman sejawat dan guru. Dan yang keempat, kegiatan tukar-menukar informasi secara head-to-head antar kelompok memperkuat pemahaman peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya,
tips yang dapat diberikan pada masyarakat luas jika menemui peserta didik yang mempunyai karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Tips atau upaya yang dapat dilakukan pengajar adalah memerhatikan gaya belajar peserta didik dengan cara mengelompokkan berdasarkan gaya belajar mereka. Dalam hal ini, asesmen diagnostik juga dibutuhkan. Langkah awal yang harus dilakukan oleh pengajar adalah memperkenalkan siswa untuk menggali gaya belajarnya sendiri dengan menggunakan angket gaya belajar. Kemudian setelah guru menganalisisnya, hasil angket digunakan sebagai landasan guru dalam membentuk atau mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka sendiri. Sehingga upaya ini dapat membantu guru dalam memfasilitasi pembelajaran sesuai kebutuhan belajar peserta didik dan memerhatikan aspek diferensiasi konten, proses maupun produk sehingga pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Bapak ini nih. Aduh, maaf ya Pak. Jadi kena naik Bapak deh. Kamu tahu nggak sih itu harganya berapa? Aduh, maaf Pak, nggak sengaja. Aduh, itu saya beli di luar kota, tahu nggak? Ini 3 juta. Waduh, aduh, saya nggak punya uang Pak kalau sebanyak itu. Kalau 1 juta gimana Pak? Aduh, 1 juta segitu mana dapet? 2 juta deh. Aduh, kalau 2 juta, oke deh Pak. Oke, 2 juta ya. Iya. Besok saya ganti, oke? Oke nih ya. Ya, Deal ya? Ya, deal. Oke. Ya. Selamat siang Kak. Silakan Kak lihat koleksi tas dari produk kami Kak. Kira-kira Kakak cari tas apa ya Kak? Saya dicari pas emang ini tapi belum full. Oh iya Kak, ada tersedia di toko kami. Iya Kak. Bahannya bagus ya, ngeliat juga bagus. Ada warna putih nggak ya? Warna putihnya habis Kak. Yang tersisa cuma warna coklat dan warna hitam. Tas ini produk baru kami Kak, yang ada di toko kami dan baru diimpor. Jika Kakak membeli tas ini, Kakak akan mendapatkan kartu garansi selama 3 minggu pemakaian. Jadi kalau ambil kertas, tapi harganya berapa ya? Ini harganya 165.000 Kak. Ambil ke 150 aja, di sebelah aja harganya segitu. Kualitasnya juga sama. Bisa kurang Kak, 160.000 bagaimana Kak? 150 enggak, kita jadi langganan di sini. Aduh belum dapat Kak, harga pasarnya aja 170.000, kualitasnya juga impor Kak. Jika Kakak membeli tas ini, saya kasih deh dompet dan tali panjangnya Kak, 155.000 bagaimana Kak? Ya udah deh, saya ambil ya warna coklat kualitas kan ya. Iya, terima kasih ya Mbak. Nika, bosan nggak di rumah terus? Wah, bosan banget. Kamu rencana mau ngajak kalian main nih. Mana? Mending kita isi lapangan, mau nggak? Biar pasang hobi juga. Mana lapangannya? Ah, aku tahu tempat paling bagus. Avenir, lapangan Avenir. Kita sewa dong. Itu terlalu jauh tuh. Dari rumah gue. Ya, gimana dong? Tempatnya juga nggak jauh dari rumah tuh. Kalau enggak, kita sewa di stasiun aja. Gimana? Boleh sih, pertahanan rumah kita kan. Nggak jauh-jauh amat sih dari rumah tuh. Boleh sih, boleh. Ada juga ya teman-teman yang lain. Kita main Ya, jam 4 boleh. sore kan? Setuju. Ya. Monggo sih ya? Pemberian ya? Iya. Oh, Jadi cek dari tadi kan? Nah, ini HP-nya. ini plus minusnya apa? Minusnya ini kita kadang kurang, Bang. Tapi kalau main game lancar ambil. Ini berapa juta? Berapa harga? 1,5 lah, Bang. 1,5 juta. Bisa pergi tempat lain, Bang. Bisa juta. Enggak, tempat lain aja lah. Nah, 1,2. Kedua. Udah lah, saya beli lah. 1,2 ya? Kedua. Beli lah. Dia A few moments later.
Bang. Yang HP saya bang? Lah, saya beli di Facebook bang. Sama siapa bang? Sama namanya Bang Tian nggak salah. Apa emangnya bang? Ini HP saya jadi ya bang. Aduh. Itu gimana bang? Saya beli lagi saya lah, Bang. beli lah. Berapa nih bang? Bang beli? Saya beli yang harganya 1,2. Aduh. HP saya nih bang. Saya nggak tahu bang. Saya beli sama orangnya. Saya beli lagi bang 1,3. Mana bang? Yalah. Sekarang abang beli. Iya. Yalah. Bentar bang. Ini bang. Deal ya? Deal. Makasih ya bang. Bang. Siang Mbak, ada yang bisa saya bantu? Mbak, hari ini saya lagi nyari batik untuk oleh-oleh sahabat saya. Mau saya bantu pilihkan? Oh boleh dong. Oke. Jadi di sini ada batik, motifnya bagus dan juga baik diincar orang-orang. Motifnya bagus, bahannya juga nyaman. Ini kira-kira berapaan ya Mbak? Ini 2 jutaan aja bu. Kurang 1 juta lah. Ada apa tuh? Emang apa sih keunggulan dari batik ini Mbak? Jadi batik ini tuh batik tulis, terus pola juga rumit. Jadi cuma dibuat 5 item dan ini tinggal 1 dikirim langsung dari Solo. 1,5 juta dong nggak Mbak? Ya nggak dapat juga bu. Tapi bahannya bagus loh ibu. Ya udah deh, karena ini untuk oleh-oleh untuk sahabat saya, bungkus 1 ya Mbak. Oke, saya bantu bungkuskan ya bu. Ya, terima kasih. Sama. Demikianlah hasil pameran perayaan akhir perkuliahan dari kelompok 3. Semoga dengan adanya pameran ini, guru dapat meningkatkan profesionalismenya dalam mengajar. Dan semoga untuk peserta didik dapat terfasilitasikan kebutuhan belajarnya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.